بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali di malam ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di rumahnya bermajlis dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu. Kita niatkan duduknya kita di rumah Allah karena Allah, karena kita duduk ibadah mencari ridho Allah, dan pula kita niatkan duduknya kita sekarang ini menunggu Isya. Menunggu Isya. Karena di sana ada hadis Nabi SAW. Nah, seseorang masih dihitung sholat selama dia menunggu sholat, setelah sholat. Tunggu dulu alafatnya. Nah, sedangkan hadis yang diriwayatkan, Allah Ustaz, 3 hal yang dapat menggugurkan dosa dan yang meninggikan derajat. Yang pertama adalah al-wudu' alal makarih, berwudu di saat kita tidak suka pegang air, entah karena cuaca dingin, air pun dingin, entah karena cuaca sangat panas dan air pun hangat. Kemudian yang kedua kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga intidharus shalah ila shalah, menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, kata Rasulullah SAW. Maka dia dalam keadaan ribat, yaitu menjaga di perbatasan. Ya, kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seseorang dia masih terhitung salat selama di tempat di mana dia salat, di mana dia duduk di tempat fi majlisihi alladhi shalla fihi, fi majlisihi alladhi shalla fihi, di tempat duduknya di mana dia salat. Malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yu'dhi fi ma lam yuhdits fi. Para malaikat selalu terus mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah limpahkanlah rahmatmu untuknya selama dia tidak hadas, tidak batal salatnya, selama dia tidak batal wudunya dan dia tidak mengganggu orang. Nah, kemudian banyak bisa kita niatkan berbagai macam niat duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan muqaddimah fi tafsir, ya, muqaddimah dalam tafsirul Quran. Kita langsung masuk pada bab at-tafsir, ya. At-tafsir secara bahasa diambil dari al-fasr wa huwal kashf 'anil mughatta, yaitu menyingkap sesuatu dari tutupnya.
Nah, menyingkap atau mengangkat sesuatu yang itu tertutup. Wa fil istilah bayan ma'anil Qur'anil Karim. Dalam istilah yaitu penjelasan makna-makna Al-Qur'an. Ya, ada hukum yang terkandung di dalamnya, ada tafsir. Nah, wa ta'allamu tafsir wajib, mempelajari tafsir hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih." Kitab yaitu Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad mubarak, berberkah, liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayatnya. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah diantaranya untuk ditadabburi. Sebelumnya pernah disampaikan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk 6 hal. Ya, yang pertama untuk disimak, untuk didengar. Yang kedua untuk dibaca. Yang ketiga untuk ditadabburi. Yang keempat untuk dihafal. Yang kelima untuk diamalkan. Yang keenam untuk didakwahkan. Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pun menambahkan, di antara bentuk hajrul Quran, di antara bentuk seseorang dia meninggalkan Al-Quran, selain dia meninggalkan untuk mendengar, menyimak Al-Quran, dia meninggalkan untuk membaca Al-Quran, dia meninggalkan untuk mentadabburi Al-Quran, ya, di antaranya pula seseorang yang dia meninggalkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh dari segala macam bentuk penyakit. Ya, karena Al-Quran pula diturunkan oleh Allah untuk penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh, terutama penyakit-penyakit hati dan juga termasuk penyakit-penyakit fisik juga. Nah, sekalipun Rasulullah SAW mengatakan la ruqyata illa min ainin aw huma, tidak ada ruqyah yang paling mujarab kecuali dari orang yang terkena ain atau kena sengatan binatang. Ini ruqyah yang paling mujarab adalah pada 2 penyakit ini. Seseorang yang terkena mata jahat manusia, yang kedua seseorang yang tersengat binatang, itu diruqyah. Baik. Kemudian liyadabbaru ayatih, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Ya. Anallaha ta'ala bayyana anna al-hikmah min inzali hadzal Qur'an al-mubarak ayatadabbaran nas ayatihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini, di surat Shad ayat 29, bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an agar manusia mentadabburinya, mengambil pelajaran, ya, bisa dia merenung, meneliti makna, tafsir, hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang tidak mentadabburi Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan di surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah memang sudah ada penutup pada hati mereka? Ya. Nah, dan di antara sebab orang Khawarij menjadi Khawarij karena mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Rasulullah SAW mengatakan, la yujawiz taraqiyahum. Quran yang mereka baca itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Jadi hanya sampai mulut, tidak masuk ke dalam hati. Mereka tidak pahami apa yang mereka baca, sekalipun mereka sangat rajin atau sangat giat, ya, dalam membaca Al-Quranul Karim. Sampai para sahabat saja kalah dalam bacaan Qur'annya dari orang-orang Khawarij. Ya. Nah, kemudian untuk memahami ayat Al-Quran inilah yang dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana di sini
riwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kanu yuqri'unana al-Qur'an ka Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud, telah menyampaikan kepada kami hadis yang mereka membacakan Al-Quran kepada kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain mereka berdua, annahum kanu, mereka itu para sahabat, idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin, apabila mereka mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, lam yujawizuha, tidak mereka melampaui 10 ayat tersebut, hatta yata'allamu ma fiha, sampai mereka pelajari apa yang terkandung pada 10 ayat tersebut, minal ilmi wal amal, dari ilmu yang terkandung di dalamnya dan pula mereka amalkan. Ya, qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilm wal amal jami'an. Mereka para sahabat mengatakan, kami mempelajari Al-Qur'an, ilmu dengan amal sekaligus. Ya, jadi tidaklah mereka melewati ayat yang mereka hafal kecuali mereka pelajari makna yang terkandung di dalamnya dan mereka amalkan. Baik. Ini kelebihan mereka para sahabat. Ya, berbeda dengan para hufaz zaman sekarang. Nah, tapi kita langsung pada bab al-marji' fi tafsir al-Qur'an. Ya. Sumber dalam menafsirkan Al-Quran. Sekarang bagaimana cara seseorang menafsirkan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran lagi, dan itu yang terbaiknya. Ya, tafsir terbaik adalah yang Allah tafsirkan sendiri. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang paling tahu maksud dari ucapannya. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, misalnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih. Nah, ada pertanyaan, siapa wali Allah itu? Yang mereka tidak takut, tidak pula mereka bersedih. Ini lebih ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut. Ya, para wali Allah ketika dalam keadaan sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk turun kepada mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan pula kalian bersedih. Apa bedanya takut dengan sedih? Tahu insyaallah kita semua ya. Takut adalah sakit dalam hati untuk sesuatu yang belum terjadi. Sedih adalah sakit dalam hati untuk sesuatu yang telah terjadi. Nah, jangan kalian takut untuk menemui kematian, alam barzakh, alam akhirat. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Apa yang kalian akan tinggalkan dari keluarga dan harta, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kalian. Nah, siapa mereka ini para wali Allah? Allah jelaskan di ayat yang berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, kullu mu'minin taqi, setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia adalah wali dari wali-wali Allah. Apa definisi wali Allah? Yang Allah Subhanahu wa taala definisikan sendiri. Apa tadi? Mereka yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah wali dari wali-wali Allah. Nah, sedikit tentang wali. Al-wali diambil dari kalimat al-wala. Al-wala adalah al-mahabbah wa nusrah, cinta dan pembelaan, kefanatikan. Ya, seorang mukmin menjadikan Allah sebagai walinya yang dia cintai dan dia bela. Seorang mukmin menjadikan Nabi Muhammad sebagai walinya yang dia cintai dan dia bela. Seorang mukmin menjadikan kaum mukminin sebagai walinya yang dia cintai dan dia bela.
Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf, "Inna waliyallah", sesungguhnya waliku adalah Allah yang kita cinta dan kita bela. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Seorang mukmin adalah wali bagi mukmin yang lainnya. Mereka saling mencintai dan saling membela. Ya. Nah, ini wala. Makna wala. Al-mahabbah wan nusrah, cinta dan pembelaan. Di sana banyak amalan-amalan untuk seseorang bisa menjadi wali Allah. Banyak amalan-amalan untuk bisa menjadi wali Allah, bisa ditempuh kewalian itu. Ya, tidak ada baju khusus, ya bukan mereka dari suku khusus, ya, tetapi wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di surat Fussilat, di surat Yunus ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Sangat bisa ini untuk ditempuh, ya, untuk mempunyai iman yang sahih, untuk seseorang dia bisa bertakwa kepada Allah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa amalan di dalam Al-Qur'an yang mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Baik. Sebelum kita masuk ke situ, kalau seseorang dikatakan dia adalah wali Allah, berarti apa? Dia dicintai dan dibela oleh Allah. Boleh enggak kita bilang si fulan itu wali Allah? Boleh enggak kita bilang si fulan itu wali Allah? Nah, ada yang mau jawab? Silakan. Boleh enggak kita mengatakan si fulan adalah wali Allah? Tidak boleh, Abu Ubay? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Baik. Kita hanya boleh mengucapkan seseorang adalah wali Allah kalau memang sudah ada dalil dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa si fulan itu dicintai oleh Allah. Contohnya siapa? Ali bin Abi Thalib, Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'utiyana rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan berikan besok bendera kepemimpinan kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti sudah ada dalil orang tersebut dicintai oleh Allah, maka dia adalah wali Allah. Ternyata Rasulullah SAW memberikan tongkat kepemimpinan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau tidak ada dalil, ya, kalau tidak ada dalil seperti ulama zaman sekarang, ya, yang tidak ada dalil, yang mereka tidak hidup di zaman Nabi SAW, maka tidak boleh kita mengatakan fulan adalah wali Allah. Kenapa? Karena kita sudah mengatasnamakan Allah. Jangan sampai kita berdusta atas nama Allah. Al-qaul 'ala Allahi ma la biduni ilm, ya, termasuk al-qaul 'ala Allah bila ilm, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Seseorang dia bisa berdusta atas nama Allah. Ya, dia merekomendasi si fulan adalah wali Allah, padahal Allah tidak menjadikan dia walinya. Karena wahyu sudah terputus, ya, karena wahyu sudah terputus, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seseorang yang dia mengatakan atau hampir bisa memastikan si fulan adalah wali Allah, seakan-akan dia mendapatkan wahyu, seakan-akan orang tersebut memang sudah jelas dicintai dan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Nah, di antara amalan yang dapat menjadikan seseorang sebagai wali Allah apa saja di antaranya? Apa amalan yang bisa membuat seseorang dijadikan wali oleh Allah? Apa itu?
berittiba. Nah, yang pertama adalah berittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada mereka ya Muhammad, andaikan kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Dengan itu Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai si fulan. Apabila Allah sudah mencintai si fulan, maka Allah menjadikan si fulan itu apa? Walinya. Nah, apa syaratnya dalam ayat ini? Adalah berittiba kepada Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW. Apa yang diikuti dari Nabi? 4. Yang kita ikuti dari Nabi hanya 4. Apa itu? Aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang kita ikuti dari Nabi ada 4. Aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Baik. Kemudian juga di surat Al-Maidah ayat 54 bisa antum tulis, nggak mungkin kita sebutkan semuanya. Kemudian di banyak hadis ya, sifat wali Allah dia yang mendahulukan amalan wajib daripada amalan-amalan sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Amalan wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah, dan ada di antara hamba-hambaku yang dia mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya. Nah, jadi dia pun juga yang selalu menjaga amalan-amalan sunnah. Kemudian wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya wal mutahabbina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang saling mencintai karenaku. Allah akan mencintai seseorang, Allah akan menjadikan seseorang walinya apabila dia bisa mencintai muslim karena Allah. Dia berkunjung karena Allah, saling berkunjung karena Allah. Dia saling memberi karena Allah. Ya, dan dia pun bermajlis karena Allah. Maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Baik. Nah, ini sebagai contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menafsirkan ayatnya dengan ayatnya yang lain, dan kitab tafsir terbaik untuk ini adalah Adwaul Bayan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Khusus beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tidak dengan yang lain. Ya, jadi tafsir terbaik untuk Al-Qur'an dengan Al-Qur'an adalah nama kitabnya Adwaul Bayan. Adwaul Bayan yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Dan memang tidak semua ayat di sana ada tafsir dengan ayat lain, ya. Tetapi luar biasa apa yang beliau tulis, sampai 4 jilid ya dicetak sekarang ini. Kemudian yang kedua, cara menafsirkan Al-Qur'an yang terbaik atau tafsir Al-Qur'an yang terbaik adalah apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ditafsirkan oleh sunnah. Tafsir Quran terbaik kedua adalah yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an ya Muhammad untuk engkau jelaskan kepada manusia. Ya, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang tafsirul Quran, ya, dari umat ini yang paling tahu adalah beliau. Kita tahu bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara haji dari Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Bagaimana kita mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga, apakah tangan kita direnggangkan atau dirapatkan, ataukah antara itu, ya. Kemudian kemana posisi telapak tangan, apakah menghadap kiblat atau dibengkokkan sedikit. Semua itu kita tahu dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, untuk perincian sholat datangnya hanya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tafsirkan adalah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus ayat 26. Surat Yunus ayat 26. Bagi mereka yang berbuat baik, kebaikan untuk mereka, pahala kebaikan untuk mereka, waziyadah, ada bonusnya, ada tambahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, menafsirkan bonus atau tambahan tersebut adalah an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjelaskan apa makna tambahan dari pahala yang Allah sebutkan di surat Yunus ayat 26 ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka apa yang kalian bisa dari kekuatan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menafsirkan kekuatan itu adalah ar-ramyu, lemparan. Kekuatan itu adalah ar-ramyu atau lemparan. Nah, al-quwwatur ramyu. Kekuatan itu adalah lemparan, maksudnya anak panah, sekarang ada senjata api. Itu yang dimaksud dengan al-quwwah yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, tafsir Al-Quran yang terbaik setelah dengan ayat Al-Quran lagi, setelah dengan hadis Nabi SAW, ditafsirkan Al-Quran dengan kalamus sahabah, dengan ucapan-ucapan para sahabat. Ya, karena mereka yang menyaksikan Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW, dan mereka melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kepada para sahabat. Contohnya surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda, andaikan kalian sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau ada di antara kalian yang buang air besar, au lamastumun nisa, ya, atau kalian menyentuh wanita, ya. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu. Kalimat lams itu adalah menyentuh. Banyak para ulama yang memahami dengan ayat ini hanya dengan menyentuh wanita batal wudu. Memang zahir dari lafadz ini adalah menyentuh, ya. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sebelum sholat mencium dulu istri beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat tahajud, ya, pada saat itu kata Aisyah tidak ada lampu, jadi kaki Aisyah terkadang di tempat sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mau sujud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam colek kaki Aisyah, memberi isyarat kepada Aisyah agar diangkat kaki beliau, ya, agar diangkat kaki Aisyah. Ketika Rasulullah sholat menyentuh kaki Aisyah, tangan Rasulullah menyentuh kaki Aisyah dengan langsung. Ya, kemudian pernah suatu malam Aisyah radhiyallahu taala anha mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian didapatkan dua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mansubatain, dua telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak, ya, dan menempel. Nah, ini posisi kaki ketika kita sedang sujud. Jadi kakinya apa? Kakinya nempel, tidak renggang kayak gitu, nempel. Kenapa? Aisyah radhiyallahu taala anha menyentuh dua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu telapak tangan beliau. Ya. Dan ini pun
Rasulullah melanjutkan sholat beliau, menunjukkan apa? Disentuh wanita atau menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Bagaimana istri kan mahram? Istri mahram bukan? Bukan ya, bukan mahram. Mahram itu apa? Yang dilarang untuk dinikahi. Ibu, ya, kakak, adik, anak, keponakan, bibi, nah itu mahram. Tetapi istri itu bukan mahram dan dihalalkan dengan akad nikah. Jadi istri itu bukan mahram, sekalipun bukan mahram, menyentuh wanita yang bukan mahram itu tidak membatalkan al-wudu. Nah, bagaimana tafsir para sahabat tentang ayat ini? Faqad sahha 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu fassara al-mulamasah bil jima'. Sahih sanadnya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau menafsirkan mulamasah, menyentuh, pada ayat ini maksudnya adalah al-jima'. Seorang suami dia mendatangi istrinya, itu batal wudunya. Ya, kalau hanya sekedar menyentuh saja bahkan mencium itu tidak batal wudunya selama tidak ada yang keluar dari dua lubang kemaluan. Jadi di antara apa saja pembatal wudu, Pak? Apa saja pembatal wudu? Bang Adri mau jawab. Apa saja pembatal wudu? Yang pertama apa? Nah, apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan, baik itu kotoran atau binatang, cacing, kutu atau batu, ya, semua itu membatalkan wudu. Yang kedua, makan daging unta, ya. Kalau makan daging kambing, daging sapi tidak membatalkan wudu, tetapi makan daging unta membatalkan wudu. Yang ketiga, ya, murtad. Nah, murtad keluar dari Islam. Ketika dia masuk Islam lagi itu sudah batal wudunya. Dia harus wudu lagi pas masuk Islam. Mau wudu, mau sholat harus wudu lagi. Kemudian yang keempat, ya, tidur yang lelap. Ya, kalau tidur ayam tidak membatalkan wudu. Tahu tidur ayam ya? Kita masih terasa gitu, masih terasa suara orang samping kita atau yang keluar dari tubuh kita pun masih terasa. Tidur ayam itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah tidur yang lelap. Dalilnya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum pernah mereka menunggu sholat isya, ya, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat isya sampai tertidur para sahabat. Dagu mereka sudah menempel di leher-leher mereka, di dada-dada mereka, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar tengah malam. Jam 11. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis shalah inda hadis sa'ah." Andaikan aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka salat Isya di waktu ini. Memang sunnahnya salat Isya itu diakhirkan tengah malam, tapi tetap itu kembali ke imam rawatib. Ya, jadi itu kembalinya ke imam rawatib. Tidak terserah kita, saya emang gak ikut sholat jamaah, sholat sendirian aja nanti tengah malam misalnya, gak bisa. Ya, baik. Nah, mereka kemudian setelah Rasulullah SAW keluar, mereka sholat tanpa wudu. Jadi ini menunjukkan apa? Kalau yang tidur ayam tidak membatalkan wudu, ya, hanya tidur yang terlelap itu yang membatalkan wudu. Tapi ada lagi? Memegang kemaluan, ya, memegang kemaluan. Ini ada khilaf apakah itu membatalkan wudu atau tidak. Ya, kemudian yang berikutnya, nah, al-jima, ya, seorang suami yang mendatangi istrinya. Kemudian ada lagi hilang akal, masya Allah, habis semuanya dah. Seseorang yang dia pingsan atau dia pikun, ya, pokoknya hilang akal, wudunya batal. Ya, baik. Kalau dulu di antara pembatal wudu juga makan sate, makan sosis bakar. Dulu kan gak ada sosis bakar ya. Jadi setiap makanan yang tersentuh api itu membatalkan wudu. Kata Rasulullah SAW, tawadda'u mimma massatin nar. Berwudulah kalian dari makanan yang kalian makan yang itu tersentuh api.
Ya, kemudian di sana ada hadis Amr bin Damrah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi Amr bin Damrah radhiyallahu taala anhu, wallahi inni la ashwi batna syah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa shalla wa lam yatawadda. Demi Allah, aku sudah memanggangkan jeroan sapi, jeroan kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sholat tanpa wudu. Jadi makan jeroan boleh, tapi nggak boleh berlebihan ya. Maksudnya di sini Rasulullah pun makan juga jeroan. Tapi ya apa namanya? Intinya sih hadis ini sebagai nasikh, penghapus untuk hadis yang sebelumnya. Ya, taib. Nah, ini udah masuk isya. Khair insyaallah sudah masuk isya. Kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan sedikit dari kajian muqaddimah at-tafsir. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang keempat untuk tafsirul Quran adalah dengan ucapan para tabi'in. Apa definisi tabi'in? Siapa tabi'in itu? Nah, ya, yang dengan Nabi, dengan sahabat. Ya. Tabi'in adalah mereka yang bertemu dengan sahabat Nabi, beriman dengan apa yang datang dari Nabi. Mereka yang bertemu dengan para sahabat, kemudian beriman dengan apa yang datang dari Nabi dan meninggal dalam keadaan muslim. Mereka para tabi'in masih tercakup dalam sebaik-baik manusia, sebagaimana hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu kalangan tabi'in. Dan bahasa Arab pun masih belum begitu banyak perubahan. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apabila para tabi'in mereka sepakat untuk tafsir sesuatu atau hukum sesuatu, maka itu hujah. Tetapi apabila mereka berselisih, maka tidak bisa dijadikan hujah. Ya, bahkan ucapan sahabat itu apakah hujah? Apakah ucapan sahabat hujah? Sekarang atau pada pekan lalu sudah kita bahas hujah seorang muslim. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi, yang ketiga adalah ijma', yang keempat apa? Al-qiyas yang sahih. Ya, qiyas yang sahih, karena di sana ada qiyas yang fasid, qiyas yang salah. Baik. Nah, apakah ucapan sahabat pun hujah? Tidak. Ya, yang rajih adalah tidak. Ucapan sahabat bukanlah hujah. Hujah hanya pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, terlebih ketika ucapan sahabat tersebut menyelisihi apa yang datang dari Nabi SAW, maka tidak bisa dijadikan hujah. Seperti ucapan Abdullah ibn Umar ketika beliau menjawab
orang yang menjawab bersin beliau. Ketika beliau bersin, beliau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ada dari kalangan tabi'in mendoakan beliau yarhamukallah. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menjawab dengan ghafarallahu lana walakum. Ya, bukan gimana? Yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau datang dalam hadis yahdikumullah wa yuslihu balakum, tetapi kalau yang diucapkan oleh Abdullah ibn Umar adalah ghafarallahu lana walakum. Nah, yang seperti ini tidak bisa dijadikan hujah karena jelas ini pun menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian yang kelima untuk tafsir adalah yang diambil dari apa yang dipahami dalam bahasa Arab, ya, atau istilah-istilah syar'i. Nah, dan ini dilihat dari konteks ayat. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Jangan engkau menyolatkan jangan engkau menyolatkan salah seorang di antara mereka apabila mereka mati. Mereka di sini maksudnya adalah orang munafik. Jangan engkau solatkan mereka. Solat dalam bahasa Arab adalah ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Apakah makna dari wala tusalli, jangan engkau doakan mereka? Apakah maknanya jangan engkau doakan mereka atau jangan engkau solatkan solat jenazah untuk mereka? Baik. Ya, apabila bertentangan di sini makna bahasa Arab dengan istilah syar'i. Kalau istilah syar'i dari salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu salat. Baik. Salat dari sisi bahasa doa kebaikan. Apa yang dimaksud dalam ayat ini surat At-Taubah ayat 84? Yang dimaksud dengan ayat ini adalah menyolatkan solat jenazah. Jangan engkau solatkan mereka apabila mati. Ya, jangan kau solatkan solat jenazah, jangan. Baik, ini ketika Rasulullah SAW menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menegur Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau solatkan dia padahal dia sudah melakukan ini dan ini di hari ini dan ini. Dia sudah melakukan ini dan ini di hari ini dan ini." Berbagai macam bentuk makar dan tipu daya dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wah khair ya Umar, mundur Umar, mundur." Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, turun kepada beliau ayat ini, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan engkau solatkan lagi mereka sekalipun andaikan mereka mati. Ya kan ada 80 orang munafik lebih di zaman Nabi SAW. Nah, kalau seandainya ada di antara mereka mati, jangan kau solatkan mereka. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makna solat di sini adalah solat jenazah. Kemudian dalam surat At-Taubah yang lain ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim." Ambillah dari mereka zakatnya untuk mensucikan mereka dan untuk membersihkan mereka, dan salatlah engkau untuk mereka. Apa makna salat di sini? Bukan menyolatkan mereka. Masa orang yang diambil zakat, orang yang diambil sedekahnya enggak kita solatkan mereka kan? Tetapi maknanya apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, bahkan dengan ucapan solawat, Allahumma sholli ala fulan. Misalnya ada yang menitipkan zakat kepada kita, ya, kemudian kita salurkan kepada orang fakir miskin. Kita
doakan sholawat untuk orang tersebut yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan sedekah, yang memberikan wakaf, agar lapang hati mereka. Dalilnya hadis Abdullah ibn Abi Aufa, hadis terakhir dalam Sahih Muslim dalam Kitabuz Zakah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi shadaqati qaumin shalla alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberikan kepada beliau sedekah suatu kaum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolawat untuk mereka. Fa atahu abi bi shadaqatihi. Datanglah ayahku dengan membawa zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahumma shalli ala al Abi Aufa. Kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, limpahkanlah sholawatmu untuk keluarga Abu Aufa. Jadi apa hukum bersolawat untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa hukum bersolawat untuk selain Nabi? Apabila bersolawat untuk selain Nabi dalam keadaan-keadaan tertentu seperti ini misalnya, ya seseorang yang dia sudah memberikan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin, dia memberikan zakat, memberikan sedekah, dalilnya jelas dari Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 103, ya, untuk bersolawat untuk mereka. Allahumma sholli alaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sholawatnya untukmu. Misalnya namanya Abu Umar, Allahumma sholli ala Abi Umar, atau Allahumma sholli ala al Abi Umar. Ya Allah, limpahkanlah sholawatmu untuk keluarga Abu Umar. Misalnya seperti itu. Ya, ini sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat untuk sahabat Nabi, untuk keluarga Nabi, untuk seluruh kaum mukminin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ihsan, boleh. Bersolawat untuk mereka apabila diikut sertakan dengan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi, ya, wa man tabi'ahu bihudah misalnya. Ini kita bersolawat untuk keluarga Nabi, untuk sahabat Nabi, untuk kaum muslimin secara mutlak yang mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kita ikut sertakan setelah kita bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya boleh. Ya, tetapi untuk bersolawat khusus setelah menyebut nama sahabat atau nama tabi'in atau ulama siapapun, hukumnya tidak boleh. Misalnya setiap kita menyebut nama Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama Umar sallallahu alaihi wasallam, itu tidak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian, sebenarnya tafsir pertamanya adalah jangan kalian panggil Rasul seperti kalian memanggil satu sama lain. Tidak boleh kita memanggil Rasul dengan nama ya Muhammad, hukumnya tidak boleh. Ya, mereka para sahabat ketika mendengar ada orang Yahudi manggil Rasulullah dengan nama ya Muhammad, langsung ditinju. Ya, ditinju oleh Abu Hurairah sampai jatuh. Ya, ada seorang pendeta datang pada Rasulullah dan berkata, "Ya Muhammad." Langsung ditinju oleh Abu Hurairah sampai jatuh. Ya. Kata pendeta Yahudi ini, "Kami menyebut dia, memanggil dia sebagaimana keluarganya menamakan dia." Kata Rasulullah, "Ya sudah, tanya apa yang mau kau tanyakan? Aku akan bertanya kepadamu 3 hal, dan ini tidak ada yang tahu jawabannya kecuali 1 atau 2 pendeta di dunia ini atau Rasulullah tanyakan. Yang pertama, bagaimana bisa terjadi anak? Jadi anak laki-laki itu bagaimana? Kalau anak perempuan itu bagaimana? Apa makanan pertama penghuni surga? Di mana manusia ketika Allah mengganti bumi dengan bumi lain? Ya, Rasulullah SAW kemudian menjawab, andaikan air laki-laki mendominasi air wanita, maka akan menjadi anak laki-laki insya Allah. Andaikan air wanita mendominasi air laki-laki, maka akan menjadi anak perempuan insya Allah. Dan makanan pertama para penghuni surga adalah kabidil hut, hati ikan paus. Kemudian manusia di bawah jembatan ketika Allah mengganti bumi dengan bumi lain.
Ya, kemudian pendeta ini mengatakan, wallahi innaka la nabi. Demi Allah engkau adalah nabi, engkau adalah rasul. Kemudian pergi tanpa dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa orang Yahudi tidak mau masuk Islam? Padahal mereka tahu betul Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Kenapa? Hasad. Karena dengki. Ternyata nabi terakhir tersebut bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Arab. Ya, mereka dengki. Beratus tahun mereka sudah pindah dari Palestina ke Madinah, berharap dari keturunan mereka lah nabi terakhir tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Taurat dan Injil, bahwasanya nabi terakhir akan muncul di negeri yang penuh dengan pohon kurma. Ternyata dari kalangan Arab. Itu yang membuat mereka tidak mau masuk Islam. Baik. Nah, ini makna pertama dari ayat ini. Jangan kalian panggil Rasul sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Gak boleh panggil Rasulullah ya Muhammad, itu gak boleh. Baik. Tetapi makna tafsir yang kedua dari ayat ini adalah jangan kalian doakan Rasul sebagaimana kalian doakan satu sama lain. Kalau kalian mendoakan satu sama lain, Allah yahfadhu radhiyallahu anhu, hafizahullah, rahimahullah, seperti itu. Jangan sama juga doa itu untuk Nabi SAW. Apa untuk Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Apa arti solawat untuk Rasulullah SAW? Solawat untuk Rasulullah SAW artinya adalah sanjungan, kemuliaan. Ya Allah, limpahkanlah kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Ya, pujilah beliau, sanjunglah beliau. Itu makna solawat dari Allah untuk Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Baik. Sedangkan tadi solawat untuk selain Nabi, untuk yang mengeluarkan zakat, untuk para sahabat, untuk keluarga Nabi, untuk yang mengikuti Rasulullah SAW dengan ihsan, maknanya adalah ar-rahmah wal maghfirah. Maknanya adalah ar-rahmah wal maghfirah, kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni antum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya untuk antum, untuk mereka misalnya yang mengeluarkan sedekah. Baik. Ini kita percepat sedikit ya. Nah, insyaallah pekan depan kita masuk tafsir surat Al-Fatihah insyaallah taala. Baik. Kemudian ini yang sedikit penting juga ya. Al-Qur'an itu terbagi menjadi 2, ada muhkam, ada mutasyabih. Ya. Al-Quran terbagi menjadi 2, muhkam dan mutasyabih. Taib. Atau Al-Quran yang pertama, Al-Quran itu ada muhkam, ada mutasyabih. Sekarang, yang pertama, Al-Quran disifati oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya muhkam. Seluruhnya muhkam, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas seluruhnya muhkam. Taib. Kitabun uhkimat ayatuhu. Kitab yang muhkam seluruh ayatnya. Ya, alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Allah Subhanahu wa taala menyifati seluruh Al-Qur'an itu muhkam. Apa makna muhkam di sini? Yaitu al-itqan wal jaudah, sangat detail, sangat indah, lafaz-lafaznya, maknanya sempurna, kefasihannya kefasihan dari Al-Qur'an tersebut sangat sempurna. Kemudian apa yang terkandung di dalamnya adalah benar, tidak ada dusta, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang sia-sia, semuanya berisikan kebaikan. Semua hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran adalah keadilan, penuh dengan hikmah, tidak ada di sana kedzaliman. Nah, ini makna muhkam, seluruh ayat Al-Quran muhkam, yang pertama. Yang kedua, seluruh ayat Al-Quran itu mutasyabih. Seluruh ayat Al-Quran itu mutasyabih. Surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ucapan terbaiknya, ya, kitab Al-Quran mutasyabiha, seluruhnya mutasyabih. Apa makna mutasyabih di sini? Yushbihu ba'duhu ba'dan fil kamali wal jaudah, yaitu satu ayat dengan ayat yang lainnya mirip dalam hal sempurna, ya, dalam hal kemuliaannya, kesempurnaannya,
Seperti itu. Itu makna mutasyabih. Satu sama lain mirip. Ya. Hampir sama keutamaannya, kemuliaannya. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, sebagian ayat Al-Quran Allah sifati dengan muhkam. Sebagian ayat Al-Quran Allah sifati dengan mutasyabih. Surat Ali Imran ayat 7, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat." Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu kitab, ada di antara ayat-ayat tersebut yang muhkam. Ya. Mereka adalah ummul kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabih. Baik, apa itu? Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sebagian ayat Al-Qur'an itu muhkam, sebagiannya lagi mutasyabih. Muhkam dalam ayat ini, surat Ali Imran ayat ke-7, adalah yang jelas, ya, yang jelas, yang terang, yang tidak ada kesamaran. Seperti qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua jelas, muhkam. Tidak perlu ada ustadz yang menjelaskan pun sudah jelas. Ya, ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas Allah menghalalkan jual beli. Jadi ini ayat yang muhkam, yang jelas. Bahkan orang kafir pun paham. Dan kebanyakan ayat Al-Quran itu muhkam. Ya, sampai Jubair bin Mut'im yang pada saat itu masih musyrik, ketika mendengar ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah manusia diciptakan tanpa adanya pencipta ataukah manusia itu menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka dicipta tanpa adanya pencipta? Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun, ataukah manusia yang menciptakan diri mereka sendiri? Mana yang benar? Apakah manusia tercipta tanpa adanya pencipta atau manusia diciptakan tanpa pencipta, atau manusia diciptakan oleh mereka sendiri? Mana yang benar? Enggak ada yang benar. Yang benar apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Kata Jubair bin Mut'im, awal ma waqara al-imanu fi qalbi. Itulah pertama kali iman masuk ke dalam hatiku. Kada qalbi ayatir, hampir jantungku copot. Berarti apa? Orang musyrik saja bisa paham ayat ini. Ya. Dan kebanyakan ayat Al-Quran itu muhkam. Kebanyakan ayat Al-Quran itu jelas, terang. Ya, bisa dipahami oleh seluruh orang. Nah, kemudian ya bagian yang kedua ada mutasyabih. Mutasyabih terbagi menjadi dua. Ada mutasyabih hakiki. Apa mutasyabih hakiki? Adalah mutasyabih yang memang tidak diketahui hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tentang sifat-sifat Allah. Bal yadahu mabsutatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kedua tangan Allah itu terbentang. Tidak ada yang tahu seperti apa hakikat dua tangan Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak boleh membayangkan saja, tidak boleh apalagi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah mempunyai dua tangan dan kita tidak tahu seperti apa tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah beristiwa di atas arsy dan kita tidak tahu bagaimana beristiwanya Allah di atas arsy. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Istiwa itu kita pahami maknanya. Ya, tetapi untuk hakikat istiwa Allah di atas arsy itu kita tidak kita ketahui. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Baik. Nah, jadi ada yang di sana mutasyabih hakiki, tidak tahu hakikat dari ayat tersebut kecuali hanya Allah. Seperti misalnya hakikat anggur surga, kurma surga, delima surga, susu, madu, khamr yang ada di surga. Tidak ada yang tahu sekarang ini kecuali hanya
Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata, apa-apa yang belum pernah terdengar oleh telinga, apa-apa yang belum pernah terbesit dalam hati manusia. Ya, tidak ada yang tahu seperti apa kurma surga, delima surga. Persamaan hanya pada nama umum. Nanti saja di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, cangkang delima itu bisa untuk berteduh 7 orang. Kita nggak terbayang kan? Cangkang delima, kulit manggis lah mungkin kita jarang ada delima ya. Mirip seperti itu. Maksudnya cangkang delima saja bisa untuk berteduh 7 orang. Di zaman nanti Nabi Isa alaihi salam turun. Tuh. Itu saja nggak terpikirkan oleh kita. Bagaimana dengan delima surga, kurma surga. Tuh. Nah ini kita juga tidak tahu bagaimana hakikat hari kiamat, hancurnya gunung-gunung, ya, kemudian matahari dengan bulan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua dari jenis mutasyabih adalah mutasyabih an-nisbi, yaitu samar bagi sebagian ulama tapi jelas bagi sebagian ulama lain. Dan perlu diingat, tidak ada satu ulama pun selain Nabi SAW ya, tidak ada satu ulama pun yang dia menguasai seluruh isi dari Al-Quranul Karim. Mesti ada ulama A yang dia mengilmui tafsir Al-Quran yang itu tidak diilmui oleh ulama lain. Ya. Dan terluputkan oleh dia beberapa tafsir ayat Al-Quran yang itu diilmui oleh ulama-ulama lain. Intinya tidak ada yang sempurna. Ya, untuk ilmu ulama tidak ada yang sempurna. Siapapun itu. Sekarang siapa sih ulama yang paling terbaik? Yang paling berilmunya dari kalangan ulama. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau pun ada saja kelirunya dalam apa? Berijtihad. Ya, beliau melarang dulu untuk umroh di bulan-bulan haji. Jadi haji tamattu dilarang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan itu menyelisihi apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Umar. Ya, mereka berijtihad demikian, khawatir kalau kaum muslimin mereka melakukan haji tamattu, menggabungkan antara haji dan umroh dalam suatu perjalanan, nanti kaum muslimin akan jarang mereka untuk datang kembali ke Masjidil Haram. Ya, untuk umroh lagi jarang. Jadi kalau mereka haji saja, nanti mereka akan kembali lagi untuk umroh. Itu yang diperkirakan oleh Abu Bakar dan Umar. Ternyata kan keliru. Ya, tidak pernah sepi Masjidil Haram dari mereka yang umroh. Ya, apa arti umroh? Meramaikan. Nah, arti umroh secara bahasa adalah meramaikan. Baik. Nah, ini sebagian ayat itu muhkam. Apa arti muhkam tadi? Jelas, ya, terang. Terkadang tidak perlu penjelasan ulama, udah jelas, udah terang banget. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya kepada kita. Kemudian yang kedua, mutasyabih. Mutasyabih terbagi menjadi 2. Ada yang mutasyabih hakiki. Apa itu mutasyabih hakiki? Tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kiamat, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jenis yang kedua dari mutasyabih itu apa? Mutasyabih nisbi. Apa itu? Yang samar bagi sebagian ulama, yang itu jelas bagi ulama yang lain. Ya, jadi mutasyabih ini samar bagi sebagian ulama, tetapi jelas bagi ulama yang lain. Nah, alhamdulillah, ini saja mungkin secara ringkasnya. Insya Allah pekan depan kita akan masuk tafsir surat Al-Fatihah. Ya, dimulai dari At-Ta'awudz insya Allah. Dimulai dari Al-Isti'adah, kita akan bahas apakah itu bagian dari Al-Quran, boleh kita lakukan atau tidak. Bolehkah kita membaca At-Ta'awudz dengan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya, dilakukan boleh enggak? Atau kita bacanya datar aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Baru al-basmalah yang kita lakukan. Dan apa hukum melakukan Al-Quran? Insyaallah pekan depan ya kita masuk. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Afan malam ini agak sedikit tergesa-gesa. Tafadhol. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Baik. Ana pun enggak nanya juga malam ini ya. Oh, Ana tanya Bang Andri tadi. Baik. Karena tidak ditanyakan, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.